Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Kezal Sabil dengan NPM 41155505024020. Hari ini saya akan menjelaskan 10 shortcut dari sistem operasi Windows maupun Linux. Oke, langsung saja kita ke videonya. Oke, yang pertama kita menggunakan sistem operasi Windows ya untuk 10 shortcut tanpa menggunakan eh, bahan mousepad atau mouse gitu. Oke, yang pertama ada shortcut di keyboard yaitu Windows untuk membuka menu ya. Ada juga Windows E untuk membuka File Explorer. Terus ada Windows R ini untuk membuka jendela run. Selanjutnya ada AL, bisa juga ESC untuk mengembalikan. Lalu ada ALT tab untuk mengubah-ubah layar si desktopnya gitu. Selanjutnya uh, ada Windows D juga ya untuk kembali ke desktop layar utama gitu. Selanjutnya ada Windows L untuk ngelock atau mengunci si layar Windowsnya. Bentar. Selanjutnya ada Shift 10 untuk apa ini teh, kalau di bahasa mouse-nya mah klik kanan ya untuk melakukan refresh seperti itu. Ada juga Control Shift EC untuk membuka taskbar. Ada juga Windows, ngeklik Windows plus PRTSC ini untuk screenshot layar penuh di desktop. Lalu selanjutnya ada yang terakhir, ada Windows I ini untuk membuka setting namun tidak bisa di VirtualBox. Ada cara yang lebih simpel yaitu Ctrl ESC untuk membuka si menu lalu klik setting. Seperti itu. Oke, itu untuk penjelasan 10 shortcut di sistem operasi Windows. Next-nya kita ke sistem operasi Linux. Oke, selanjutnya kita ke sistem operasi Linux ya. Yang pertama untuk shortcutnya ada di super gitu. Super itu kalau di Windows sama halnya dengan mengklik atau menekan logo Windows pada keyboard untuk menampilkan menu utamanya gitu. Nah, seperti ini. Lalu ada ESC untuk yang kedua ada ESC untuk kembali juga bisa. Lalu yang ketiga ada ALT F1 ya untuk membuka pengelolaan file atau bisa juga super E gitu untuk membuka atau pengelolaan file untuk mencarinya seperti itu. Yang keempat ada ALT tab juga ya untuk berpindah-pindah tab layar gitu. Lalu ada ALT F2 ya untuk secara universal gitu untuk run a command gitu. Lalu misalkan kita ketik genome atau apalah bebas. Lalu ada kontrol Windows D namun tidak berjalan ya di VirtualBox. Ini tuh untuk menampilkan desktop seperti itu. Lalu selanjutnya ada kontrol ALTL ya di Linux sama seperti di Windows untuk mengunci si sistem operasi. Nah, oke, selanjutnya ada PRTSC ini untuk screenshot layar desktop ya. Oke, aman. Untuk selanjutnya ada Shift F10 ya untuk klik kanan juga seperti di Windows atau bisa dibilang membuka menu kontekstual. Ada juga Ctrl Alt Delete ya untuk membuka task manager, namun di VirtualBox ini tidak bisa digunakan seperti itu. Oke, mungkin untuk penjelasan 10 shortcut dari sistem operasi Windows dan Linux cuman segitu ya. Kita lanjutkan di perbedaan-perbedaan atau pertanyaan-pertanyaan lainnya yang ditugaskan kembali di mata kuliah praktikum sistem operasi. Oke, sebentar. Untuk pertanyaan pertama itu kan ada perbedaan tombol dari sistem operasi Windows dan Linux apa gitu. Oke, yang pertama ada dari penamaannya untuk membuka menu start gitu di Windows ada menekan logo Windows seperti itu. Namun di Linux ada namanya super seperti itu. Tapi kegunaannya sama seperti itu. Tapi kalau di keyboard misalkan kita menggunakan sistem operasi Windows, tapi kita membuka VirtualBox menggunakan sistem operasi Linux. Nah, di keyboardnya untuk
logo Windows-nya gitu sama itu bisa digunakan di sistem operasi Linux seperti itu, dan itu berupa jadi super seperti itu. Untuk tombol-tombol atau shortcut-shortcutnya sama aja, namun pasti ada perilaku yang berbeda seperti itu. Itu untuk pertanyaan perbedaan tombol atau shortcut dari Linux dan Windows ya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya pertanyaan kedua ada shortcut mana ya yang berbeda antara Windows dengan Linux. Itu ada di contoh umumnya ya, ada di tombol Windows dengan super gitu. Kalau di Windows kan kita ngeklik Windows, kita akan membuka start atau menu start gitu. Sedangkan di Linux kalau kita menekan tombol super itu akan membuka overview atau menu aplikasi seperti itu. Oke, pertanyaan ketiga itu ada sebutkan ya 3 shortcut yang sering digunakan dalam ngoding gitu. Yang pertama itu ada Ctrl S ya, itu untuk melakukan save file. Yang kedua itu ada Ctrl garis miring untuk ngeblok atau menonaktifkan si kode, yaitu menjadi komen. Dan itu yang selanjutnya yang ketiga itu ada Ctrl P atau Ctrl Shift P, yaitu untuk membuka file dengan cepat seperti itu. Oke, selanjutnya. Jadi kesimpulannya adalah shortcut keyboard adalah alat penting untuk meningkatkan efisiensi dan menjaga alur kerja saat melakukan tugas teknis seperti coding. Meskipun tombol fisik seperti Windows atau Super sering sama, nama dan fungsi bisa berbeda antara OS. Penting untuk mengetahui key binding di lingkungan kerja masing-masing. Lalu menguasai beberapa shortcut inti seperti menyimpan, mencari, mengkomentari, atau navigasi file seperti itu. Sudah memberi peningkatan produktivitas yang signifikan. Untuk kelompok tugas yang mengharuskan tanpa menggerakkan mouse, fokuslah mempelajari command palette dan shortcut editor, sehingga hampir semua tindakan dapat dilakukan hanya dengan keyboard. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.